Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 2 Tawarik 29 ayat yang kelima, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudara yang terkasih, Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal karena kesalehan hidupnya dan juga bagaimana ia menjalankan kerajaannya dengan baik. Berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 2 Tawarik 29 ayat pertama. Nama Hizkia memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku. Sesuai dengan namanya, ia adalah seorang raja yang hidup mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan hidup Hizkia. Bukti bahwa Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama adalah tindakan tegasnya untuk memusnahkan semua bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, dan termasuk juga ular tembaga Musa yang diberhalakan, saudara. Lalu Hizkia juga memerintahkan orang Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Dapat dikatakan, dia benar-benar telah melakukan reformasi rohani besar-besaran atas bangsanya, sehingga terjadi hujan pertobatan yang luar biasa. Alkitab pun menyatakan dalam 2 Tawarik 29 ayat yang kedua dan 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketujuh, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya, sehingga Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Saudaraku, kita pun harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita dan menunjukkan sikap yang penuh dengan hormat terhadap bait-Nya yang kudus. Saudara, bila kita benar-benar menghormati Tuhan, sikap kita pun akan hormat ketika berada di bait-Nya. Perlu kita ketahui bahwa bait Tuhan itu tidak hanya terbatas pada gedung gereja dalam wujud fisik, tetapi Alkitab menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17.
Sebagai bait Tuhan, kita harus menghormati tubuh kita, yaitu tidak melakukan hal-hal yang cemar. Sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Karena itu ingatlah, hidup dalam kecemaran adalah tanda orang yang tidak menghormati bait Tuhan. Mari kita mulai hari ini mengambil komitmen untuk hidup tetap menghormati bait Tuhan, menghormati Allah, menghormati tubuh kita ini yang adalah bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami bersyukur memuji Tuhan karena Engkau Allah yang selalu menjadi kekuatan kami. Hari ini kami ingin mengambil komitmen Tuhan untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Karena hal ini menunjukkan bahwa kami sangat menghormati Tuhan, menghormati juga bait Tuhan yang kudus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar bait Allah ini, yaitu tubuh fisik kami ini, tempat Allah bertahta, benar-benar kami menghormati dan tidak menyerahkannya kepada yang cemar, tetapi sebaliknya hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, biar hari ini dan selama-lamanya kami tetap menjaga kekudusan hidup kami sebagai bukti bahwa kami menghormati Tuhan dan kami menjaga bait Allah ini. Semua hormat, puji, syukur, keagungan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau Allah yang kudus. Aku mau hidup selalu kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Hanya oleh firman
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.